Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi Landasan Filosofis Ilmu dan Teori Komunikasi dalam mata kuliah Manajemen Komunikasi. Landasan filosofis ilmu dan teori komunikasi. Studi tentang komunikasi berkembang pesat sejak Perang Dunia Pertama, sejalan dengan kemajuan teknologi dan terbitnya buku-buku yang membahas komunikasi secara khusus. Setelah Perang Dunia Kedua, studi komunikasi berkembang banyak di Eropa dan Amerika Serikat dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian di Amerika cenderung bersifat kuantitatif dan mengejar objektivitas. Sedangkan di Eropa dipengaruhi oleh aliran pemikiran historis, kultural, dan kritis. Secara keseluruhan, studi komunikasi di Amerika dan Eropa merupakan kajian tradisi ilmu Barat. Kerangka filosofis ilmu komunikasi. Menurut Suri Sumantri, ilmu komunikasi tidak dapat dilepaskan dari 3 komponen filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Perspektif ontologi memfokuskan pada pemahaman mengenai hakikat objek kajian ilmu dan teori. Perspektif epistemologi berkaitan dengan prosedur dan metode mendapatkan pengetahuan. Perspektif aksiologi berkaitan dengan manfaat ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ketiga komponen tersebut merupakan pijakan ilmu komunikasi setelah menjadi bagian kajian ilmiah atau keilmuan. Pentingnya teori komunikasi. Salah satu aspek penting untuk memahami komunikasi adalah mengetahui teori-teori komunikasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan teori komunikasi dapat membantu mengamati hal-hal yang sebelumnya tidak diperhatikan. Sekalipun demikian, memahami komunikasi adalah pekerjaan yang sulit, sebab terdapat ratusan definisi komunikasi. Karakteristik manusia dan komunikasi. Pandangan filosofis tentang manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia berarti makhluk yang berakal budi atau makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Komunikasi merupakan proses untuk menyatakan pernyataan antar manusia, yaitu pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan bahasa sebagai alat penyalurnya. Komunikasi bersifat verbal dan non-verbal. Verbal artinya komunikasi dengan lisan atau tulisan, sedangkan non-verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Kemampuan manusia menciptakan simbol membuktikan bahwa manusia telah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi. Mulai dari simbol yang sederhana seperti bunyi dan isyarat, sampai simbol yang dimodifikasi dalam bentuk signal-signal melalui gelombang udara dan cahaya seperti radio, televisi, telegram, dan satelit. Karakteristik manusia komunikasi. Karakter manusia merupakan sintesis dari keempat macam teori psikologi, yaitu psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Teori ilmu komunikasi dalam konsepsi psikologi tentang manusia yaitu sebagai berikut. A. Persuasi berlandaskan konsepsi psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam. B. Teori jarum hipodermik dilandasi oleh konsep behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh lingkungan. C. Teori pengolahan informasi Teori pengolahan informasi dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimuli yang diterimanya. Teori komunikasi interpersonal banyak dipengaruhi konsep psikologi humanistik yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Sigmund Freud mendeskripsikan
Psikoanalisis sebagai upaya memfokuskan perhatian terhadap totalitas kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagian yang terpisah. Konsepsi manusia dalam behaviorisme. Behaviorisme menganalisis segala sesuatu yang tampak, tidak mempersoalkan yang baik ataupun buruk, tetapi perilakunya dikendalikan oleh faktor lingkungan. Kelemahan behaviorisme yaitu tidak dapat menjelaskan tentang self-motivated. Konsepsi manusia dalam psikologi kognitif. Dalam psikologi kognitif, manusia tidak dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan, tetapi sebagai makhluk yang selalu berpikir. Menurut para psikolog Gestalt, manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan dan mendistorsi lingkungan. Manusialah yang menentukan makna stimuli. Menurut Kurt Lewin, teori konsistensi kognitif dilahirkan dari konsep tension. Teori ini menyatakan bahwa individu berusaha mengoptimalkan makna dalam persepsi, perasaan, dan pengalamannya. Apabila tidak optimal, timbul tension atau tegangan. Manusia dalam konsepsi psikologi humanisme. Menurut Floyd W. Matson, psikologi humanistik tidak hanya mempelajari penciptaan manusia, tetapi juga makna terciptanya manusia. Selanjutnya, faktor personal mempengaruhi perilaku. Secara garis besar, terdapat dua garis besar dalam faktor personal yang mempengaruhi perilaku, yaitu sebagai berikut. A. Faktor biologis. Pengaruh faktor biologis terhadap perilaku manusia, yaitu insting, contohnya memberi makan atau merawat anak, dan motif biologis seperti kebutuhan makan, minum, istirahat, memelihara kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan bahaya. B. Faktor sosiopsikologis. Karakter manusia sebagai makhluk sosial dapat diklasifikasikan menjadi 3 komponen, yaitu komponen afektif atau aspek emosional, komponen kognitif atau aspek intelektual, dan komponen konatif atau aspek volisional yang berkaitan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. 4. Faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Menurut Edward G. Sampson, seluruh faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu sebagai berikut. A. Faktor ekologis. Kaum determinisme lingkungan menyatakan bahwa keadaan alam mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Oleh karena itu, banyak yang menghubungkan kemalasan orang Indonesia pada mata pencarian bertani dan matahari yang selalu bersinar. B. Faktor rancangan dan arsitektural. Suatu rancangan arsitektur dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup dalam naungan arsitektural tertentu. Pengaturan ruangan juga telah terbukti mempengaruhi pola perilaku yang terjadi di tempat itu. C. Faktor temporal. Satu pesan komunikasi yang disampaikan pada pagi hari akan memberikan makna berbeda apabila disampaikan pada tengah malam. D. Suasana perilaku. Pada setiap suasana terdapat pula hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. Di masjid misalnya, orang tidak mungkin berteriak seperti saat berada di lapangan. E. Faktor teknologi. Revolusi teknologi sering disusul dengan revolusi perilaku sosial. Alvin Toffler pada tahun 1978 menyebutkan 3 gelombang peradaban manusia yang terjadi sebagai akibat perubahan teknologi, yaitu sistem energi, sistem produksi, dan sistem distribusi. Bersamaan dengan itu tumbuhlah pola-pola penyebaran informasi yang mempengaruhi suasana kejiwaan. F. Faktor-faktor sosial. Faktor ini mencakup sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat, struktur kelompok dan organisasi, dan karakteristik populasi. G. Lingkungan psikososial.
Lingkungan ini mencakup pola-pola kebudayaan yang dominan atau etos, ideologi, dan nilai dalam persepsi anggota masyarakat. Aktivitas manusia dan komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, aktivitas komunikasi merupakan aktivitas manusia. Dalam setiap kehidupan, manusia memerlukan pemahaman yang lebih mendalam atas segala hal yang dilakukannya, termasuk proses komunikasi. Manusia tidak akan lepas dari proses komunikasi karena manusia sebagai pelaku komunikasi itu sendiri. Yang pertama, pengetahuan manusia dan komunikasi. Manusia memiliki macam-macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan sains atau pengetahuan ilmiah. Yang kedua, pengetahuan filsafat kebenaran atau pengetahuan yang hanya dipertanggungjawabkan secara logis, tidak secara empiris. Ketiga, pengetahuan mistik, yaitu pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris dan juga secara logis. Yang kedua, etika manusia berkomunikasi. Berbicara tentang etika berarti berpikir tentang kebiasaan. Kebiasaan tidak lepas dari kebiasaan yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, kebiasaan harus diikuti dengan norma-norma yang berlaku. Ketiga, komunikasi dalam kehidupan manusia. Masalah komunikasi sangat penting terhadap kebutuhan manusia. Kegiatan berkomunikasi selalu terjadi antar individu, antar kelompok, antara kelompok, antar organisasi, dan antar perusahaan. Berikutnya, konsep hubungan antar manusia. Pengertian hubungan antar manusia menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Hugo Cabot dan Joseph Kahl. Hubungan antar manusia adalah suatu sosiologi yang konkret karena meneliti situasi kehidupan, khususnya masalah interaksi dengan pengaruh dan psikologisnya. Berikutnya ada H. Bonner. Interaksi adalah hubungan antara dua atau lebih individu dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu atau sebaliknya. Berdasarkan definisi tersebut, pada prinsipnya terdapat dua pengertian hubungan antar manusia, yaitu hubungan antar manusia dalam arti luas dan hubungan antar manusia dalam arti sempit. Yang pertama, ada teori hubungan antar manusia. Ada 3 teori yang dapat membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada teori transaksi atau model pertukaran sosial. Hubungan antar manusia berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu masing-masing memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau merugi. Jika memperoleh keuntungan, hubungan itu pasti mulus. Akan tetapi, jika merasa rugi, hubungan itu akan terganggu, putus, dan bahkan berubah menjadi permusuhan. Yang berikutnya ada teori peran. Pergaulan sosial telah disusun oleh masyarakat yang mengatur cara peran setiap orang dalam pergaulannya. Menurut teori ini, jika seseorang mematuhi aturan, hidupnya akan harmonis. Sebaliknya, jika menyalahi aturan, maka akan dicemooh. Yang berikutnya ada teori permainan. Setiap individu mempunyai sifat khas. Anak-anak itu manja, tidak mengerti tanggung jawab. Orang dewasa itu lugas dan sadar akan tanggung jawab. Sedangkan orang tua dapat memahami dan memaklumi kesalahan orang lain. Yang kedua, tujuan hubungan antar manusia. Yang pertama, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyesuaian manusia sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan konflik seminimal mungkin. Yang berikutnya ada memenuhi kebutuhan antara individu yang satu dan yang lainnya, memperoleh pengetahuan dan informasi baru, menumbuhkan sikap kerjasama, menghilangkan sikap egois, menghindari dari sikap stagnan, dan memberikan bantuan.
Yang ketiga, ada faktor-faktor dalam hubungan antara manusia. Yang pertama ada faktor yang mendasari interaksi sosial. Dalam faktor yang mendasari interaksi sosial, yang pertama ada imitasi. Imitasi adalah keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya atau meniru. Hal yang perlu diperhatikan sebelum meniru adalah mempunyai minat dan perhatian yang besar serta sikap menjunjung tinggi. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti adalah proses individu menerima cara pandang orang lain tanpa kritik. Yang ketiga, ada identifikasi. Adalah proses yang berlangsung secara sadar, irasional, berdasarkan perasaan, dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma-norma yang ada di titik. Menurut Sigmund Freud, identifikasi merupakan cara belajar norma dari orang tuanya. Yang keempat, simpati adalah perasaan tertarik individu terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Yang berikutnya ada faktor yang menentukan interaksi sosial. Yang pertama ada rasa percaya. Keuntungan rasa percaya kepada orang lain adalah meningkatkan komunikasi interpersonal dan mengurangi hambatan interpersonal. Hilangnya kepercayaan kepada orang lain akan menghambat perkembangan hubungan interpersonal yang akrab. Yang kedua, sikap sportif. Sikap sportif adalah mengurangi sikap melindungi diri dalam komunikasi yang terjadi dalam interaksi sosial. Menurut Jack R. Gibb, mengemukakan 6 perilaku yang menimbulkan sikap sportif, yaitu evaluasi dan deskripsi, kontrol dan orientasi masalah, strategi dan spontanitas, netralitas dan empati, superioritas dan persamaan, kepastian dan profesionalisme. Yang ketiga, ada sikap terbuka dan sikap tertutup. Perbedaan antara sikap terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut. Pertama, ada menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data-data dan keejagan logika. Dengan sikap tertutup menilai pesan berdasarkan motif pribadi. Berikutnya ada membedakan dengan mudah melihat nuansa, sedangkan sikap tertutup berpikir hitam dan putih tanpa nuansa. Berikutnya ada berorientasi pada isi, sedangkan sifat tertutup bersandar pada sumber pada isi pesan. Yang berikutnya ada mencari informasi. Pada bagian sumber titik, mencari informasi tentang kepercayaan orang dan sumbernya, sedangkan sifat tertutup dari sumber kepercayaan orang lain. Berikutnya, lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaan, sedangkan sifat tertutup kaku, mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaannya. Yang terakhir, mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan, sedangkan sifat tertutup menolak, mengabaikan, mendistorsi, dan menolak pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaan. Yang keempat, teknik-teknik hubungan antar manusia. Teknik hubungan antar manusia menurut Max Weber 1971 terbagi dalam 3 tindakan, yaitu sebagai berikut. Tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu yang lain dalam masyarakat. Tindakan sosial dibedakan menjadi 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Tindakan yang memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan atau antara efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, tindakan rasional berprestasi nilai. Tindakan yang berkaitan dengan nilai dasar dalam masyarakat. Yang ketiga, tindakan tradisional. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan adat, istiadat, atau kebiasaan. Tindakan afektif. Tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok berdasarkan perasaan atau emosi. Yang berikutnya ada kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antar satu dan lainnya sebagai terjadinya awal interaksi sosial. Kontak sosial dibedakan menjadi dua cara,
yaitu dari cara pihak yang berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dan dari syarat terjadinya, baik kontak primer maupun kontak sekunder. Berikutnya ada komunikasi sosial. Proses komunikasi terjadi pada saat kontak sosial berlangsung. Secara harfiah, komunikasi merupakan hubungan atau pergaulan dengan orang lain. Yang kelima, peranan hubungan antar manusia dengan kehidupan. Yang pertama ada peran human relation dalam hubungan internal. Hubungan relation adalah kegiatan rohani yang berkaitan dengan watak, sifat, kepribadian, sikap, dan tingkah laku menuju kepuasan hati, atau 3 orang dalam komunikasi antarpersonal yang bersifat dialogis. Dengan demikian, masing-masing mengetahui, sadar, dan merasakan efeknya. Jika semuanya merasa senang, kegiatan human relation yang dibangun berhasil titik. Jika tidak menimbulkan rasa puas, kegiatan human relation dianggap gagal. Berikutnya, peran human relation dalam peningkatan karir. Seorang pimpinan harus memahami kebutuhan karyawan dan menyesuaikannya. Motivasi adalah kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil sesuatu tindakan yang dikehendaki. Titik motivasi para karyawan untuk bekerja dengan giat harus berdasarkan kebutuhan para karyawan, yaitu upah yang sesuai dengan pekerjaan, penghargaan atau pekerjaannya dan sebagainya. Peningkatan karir yang diberikan perusahaan kepada karyawannya akan mempengaruhi kinerja karyawan. Peningkatan karir merupakan pendekatan formal yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk menjamin orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, organisasi harus mampu mengelola karir dan mengembangkannya agar produktivitas karyawan tetap terjaga dan mampu mendorong karyawan untuk selalu melakukan hal yang terbaik dan menghindari frustasi kerja yang berakibat penurunan kinerja perusahaan. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada yang salah dari presentasi kali ini atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.